Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman, hari ini Ibu mau memberikan kalian layanan informasi. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu layanan informasi? Tahu. Ada yang tahu? Tahu, Arif? Coba jelaskan apa itu layanan informasi? Jadi yang saya tahu dari layanan informasi itu adalah yaitu merupakan layanan yang tujuannya untuk memberikan pemahaman yang jelas ataupun relevan kepada seorang siswa, kemudian membantu siswa juga dalam mengambil keputusan. Dan banyak hal sih sebenarnya dari tujuan dari layanan informasi ini, pastinya memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan para siswa. Oke, baik. Ada yang lain, teman-teman? Tidak ada? Oke, baik. Tadi yang udah disampaikan Arif itu sudah benar. Di sini Ibu akan lebih menjelaskannya lagi ya, teman-teman semua. Nah, layanan informasi itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang isinya itu berupa informasi yang relevan dan akurat yang diberikan kepada siswa atau klien dari berbagai aspek, teman-teman, baik pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, hari ini layanan yang akan Ibu berikan ialah mengenai bullying. Teman-teman, ada yang tahu nih sebelumnya bullying itu apa? Mungkin kepada Haini dulu saya serahkan. Yang saya tahu, bullying itu tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja oleh individu ataupun kelompok untuk menyakiti hati orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, tindakan tersebut biasanya dilakukan bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali. Sudah benar apa yang dikatakan oleh Hainun, bahwasannya bullying ini adalah suatu tindakan tidak baik yang tidak perlu dilakukan. Teman-teman semuanya, bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan atau menyakiti, baik bentuk fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Nah, jadi udah tahu nih kan teman-teman apa itu bullying? Tahu. Oke, baik. Nah, jenis-jenis bullying ini ada fisik, tadi sosial, verbal, dan cyberbullying. Nah, coba Ibu mau tanya dulu, menurut Daulay, apa nih bullying fisik? Bullying fisik itu mungkin yang seperti melakukan kekerasan ya, kontak fisik seperti memukul, mendorong, menjambak atau mencubit mungkin. Oke, benar ya. Bullying yang dilakukan secara fisik itu yang dilakukan seperti memukul, mendorong, dan menendang, dan itu tindakan yang sangat tidak baik. Oke, tadi sudah membahas mengenai bullying fisik. Nah, sebelum kita masuk ke jenis yang lainnya, ada satu jenis, teman-teman. Jadi ketika saya bilang kepribadian sehat, jawabannya itu yes. Mengerti? Mengerti. Kepribadian sehat? Yes. Kepribadian sehat? Yes. Oke, orang yang berkepribadian sehat tidak akan membuli orang lain. Oke? Setuju. Lanjut kepada jenis-jenis bullying yang sosial. Nah, yang sosial ini seperti mengucilkan dan menyebarkan rumor. Nah, ini biasanya dilakukan pada kelompok-kelompok tertentu, teman-teman. Dan itu tidak baik. Oke? Jangan ada di antara kita yang seperti ini, bullying sosial. Nah, selanjutnya ialah bullying verbal. Ini mengejek, menghina, Rasis. memberikan jurusan. Nah, rasis juga bisa. Betul. Selanjutnya jenis-jenis bullying yang terakhir yaitu cyberbullying. Ada yang tahu cyberbullying sebelum Ibu jelasin? Tahu. Iya, silakan udah. Misalnya aku posting foto Soki muka jelek, itu termasuk cyberbullying. Cyberbullying ini bullying yang dilakukan melalui media sosial atau platform. Misalnya kayak kawan kita lagi tidur dan posisinya lagi tidak bagus untuk difoto, bikin foto dan disebarluaskan. Nah, itu termasuk cyberbullying tanpa perizinan dia gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengabadikan momen, mungkin izin dulu atau ditanya dulu apakah boleh menyebarkan foto-foto teman kita. Nah, dampak bullying, teman-teman. Yang pertama ada isolasi sosial, prestasi akademik menurun, masalah psikologis, dan masalah kesehatan fisik. Bullying itu bisa menurunkan prestasi akademik. Mengapa? Karena kita merasa terganggu, sulit untuk berkonsentrasi di kelas. Selanjutnya ada tanda-tanda peserta mengalami
dia gitu. Selanjutnya adalah penurunan prestasi tadi dan cedera fisik, luka lebam misalnya, apalagi dilakukan tadi secara fisik ya, bullying fisik itu bisa lebam. Mungkin kalian pernah nonton film yang bertema bullying tidak? Iya, pasti kan di dalam film itu banyak yang pelaku bullying itu memukul, menyeret, bahkan menjambak korban bullyingnya, dan itu menyebabkan cedera fisik. Oke, selanjutnya membahas mengenai mengapa sih terjadinya bullying ini teman-teman. Yang pertama ada tekanan sosial. Nah biasanya terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Nah biasanya begini, ada satu kelompok yang ingin merekrut nih kelompok lain, ya kan? Contohnya seperti film-film tuh. Di situ kan dia disuruh sama yang pelaku bullying ini, kamu kalau tidak melakukan seperti itu kamu tidak bisa ikut dengan kita. Seperti itu. Selanjutnya ialah rasa ingin berkuasa. Pelaku ingin menunjukkan superioritas di atas korban. Dia merasa dia kuat, dia merasa dia bijaksana gitu, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Selanjutnya ialah pengaruh lingkungan teman-teman. Anak yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di sekolah. Nah, ini tuh bisa kita lihat dari latar belakang keluarganya teman-teman. Apakah keluarganya itu pernah melakukan kekerasan pada dirinya sehingga dia menjadi pelaku bullying? Seperti itu. Selanjutnya ialah kurangnya empati. Tidak, sebelum ibu menjelaskan nih mengenai dampak panjang, ada nggak sih teman-teman yang tahu dampak panjang dari bullying? Coba angkat tangannya. Oke, silakan Ivi. Mungkin dampak jangka panjang dari bullying ini dia akan mengalami gangguan mental, habis itu dia kurang rasa percaya diri itu semakin kurang, habis itu pikiran dan tingkah laku dia itu semakin berubah. Oke, kepada Salsa silakan. Saya sih tidak dapat berbau sama lingkungan sosial. Ya, benar sekali. Ada lagi teman-teman? Iya, silakan Ivi. Mungkin bergantungan dengan obat-obatan seperti kan susah tidur karena banyak pikiran, jadi minum obat malam, obat tidur sampai malam. Ini satunya tadi ya. Itu dia. Oke, nah jadi dampak dari jangka panjang dari bullying ini adalah gangguan kesehatan mental teman-teman semua, termasuk trauma tadi yang udah dikatakan sama Huda, bahwasanya ada loh korban bullying yang trauma gitu. Oke. Terus yang kedua ialah kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Jadi dia tuh tidak merasa percaya diri dengan orang lain teman-teman. Selanjutnya ialah kehilangan kepercayaan diri. Coba Fadir bacakan dulu peran orang tua dan guru. Oke, peran orang tua dan guru. Nah, orang tua itu sendiri perannya adalah mengajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Nah, sementara peran guru adalah memonitor interaksi siswa di kelas di area umum dan online. Segera menindaklanjuti laporan bullying dan melakukan intervensi yang tepat.